orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Minggu yang baru, hari yang baru, dengan tubuh yang diberkati sehat, kita bersama-sama bertemu di doa-doa live streaming bagi setiap Anda yang terkasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yuk bersama-sama kita mengucap syukur dan kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur di dalam nama yang kudus, segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, keajaiban. Oh, surga yang ajaib adalah kepunyaanmu yang engkau anugerahkan kepada setiap kami, orang-orang berdosa yang engkau ampuni, engkau selamatkan, engkau berkati Tuhan, dan engkau berikan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hidup untuk menyembah-Mu, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan pujian ini untuk penguatan bagi yang lain dan untuk kemuliaan hormat bagi Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, Shalom. Mari. Silahkan Bapak Ibu Saudara, saya meminta dan mengajak di subscribe di channel medsos yang ada di mana saudara pun yang sedang ada sekarang ini, baik di YouTube, di Facebook maupun di TikTok ya. Dan juga silakan dibantu tap-tap layar atau saudara bisa meng-share link tautan ini, membagikan, like, dan memposting ulang. Ajak jiwa-jiwa masuk ke live streaming ini supaya mereka juga kenal dan tahu siapa itu Yesus, dan mereka pun akan mengalami cinta kasih dan kuasanya. Bagi saudara punya keluarga yang sakit, silakan ajak bergabung karena di sini ada doa-doa kesembuhan dan juga healing water. Banyak kesaksian lewat pelayanan ini, kasih Tuhan menolong orang-orang banyak. Saudara akan dengar sebentar bagaimana kesaksian-kesaksian yang sudah kami terima sejak kami doakan kemarin dan hari ini. Kesaksian tidak banyak sih, biasanya lebih banyak. Ya, jadi banyak saya sampaikan banyak. Kalau tidak banyak, sampaikan apa adanya. Puji Tuhan, kiranya saudara hari ini lihat doa-doa yang ada, Anda menjadi bagian dari kesaksian kuasa kasih Tuhan. Amin, amin. Sebentar saya akan sharing kepada saudara-saudara, khusus nih ya, bagi saudara yang masuk di hari yang baru ini, tapi sedang putus asa. Ketika ramai-ramai, jangan putus asa. Dan bagi saudara yang sedang putus asa, tonton sampai selesai karena ada doa penguatan dan jalan keluar bagi Anda sekalian. Dan ketahuilah bahwa ketika engkau sedang ada dalam didikan, apapun namanya proses
pergumulankah, tantangan yang butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh keuletan, semua itu ketika Tuhan izinkan terjadi, agar kita menjadi anak-anaknya dan bukan gampangan. Ketika saudara tertindih dengan beban yang berat, datanglah pada Yesus. Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus memberikan kelegaan. In Jesus name, jangan putus asa lagi ya. Amin. Bakalan nangis deh ketika Pastor bawakan pujian ini. Saudara simak, rasanya ada pelukan kasih Tuhan Bapa yang baik kepada setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang putus asa atau yang merindukan lawatannya saat ini. Dengarkan ini. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberiku kelegaan. Yesus jamah segenap hidupmu dan beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahmu jadi baru. Yeay, jamahan Tuhan itu mengubahkan loh. Saya banyak diubah oleh Tuhan, dan hari ini saya terus berharap agar jamahannya menjadikanku sempurna dalam anugerah kasih sayangnya. Siapa yang rindukan, katakan saya. Amin. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah ditebus. Dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hayatku. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamahmu jadi baru. Jangan putus asa lagi ya. Yesus jamah segenap hidupmu. Dia berikan damai di hatimu.
Dia beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh Yesus jamah ku jadi baru. Yes, Roh Kudus melembutkan setiap hati, zaman Tuhan menjadikan setiap kita baru, khususnya yang sedang putus asa, anak, keuangan, pergumulan, dosa, atau bagian pelayanan. Pujian ini hadir untuk membangkitkan engkau, dan ingatlah, engkau tidak alone, tidak seorang diri. Tertindih dengan beban beratkah hidupmu hari ini? Dengarkan ini. Ketika dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberiku kelegaan. Oh Yesus jamah segenap hidupku. I love you Jesus, full banget. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Puji Tuhan, terberkati. Silakan dibagikan ya, biar banyak orang terberkati. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah ditebus. Dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hayatku. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
ku jadi baru. Oh Yesus, jamah segenap hidupmu, dan beri damai di hatimu. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamahmu jadi sembuh. Oh Yesus, jamahmu jadi sembuh. Pujian ini juga akan menjamah orang-orang sakit agar disembuhkan dan terima namanya kesembuhan ilahi, hidup yang baru. Kalau saudara sakit, waktu dengar pujian ini, angkat tanganmu. Urapan kesembuhan mengalir di tubuh Bapak Ibu yang sakit. Ada penguatan dalam pujian. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus, Dia memberiku kelegaan. Oh Yesus, jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamahmu jadi sembuh. Oh, kesembuhan mengalir. Oh, kasih Yesus mengalir. Oh, indahnya dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ketika Engkau jamah kami, sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, yang kudus dan berkenan, Engkau anugerah kepada setiap kami. Datanglah pada Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hayatku. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatimu.
semua telah berubah, dan kau pun tahu Yesus jamahmu jadi baru. Oh Yesus, touch segenap hidupmu. Dia beri damai di hatimu, di peaceful. Semua telah berubah, dan kau pun tahu Yesus jamahmu jadi baru. Oh Yesus jamahmu jadi baru. Puji Tuhan, jamahan Tuhan mengubahkan setiap kita. Ketika rame-rame, jamahan Tuhan. Ketika rame-rame, jamahan Tuhan. Amin. Jamahan Tuhan akan menghantar kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya di hari yang baru, minggu yang baru ini. Saya berdoa setiap saudara-saudara hidup dalam pimpinannya, hidup dalam kehendaknya, hidup sehat selalu, dan setia melayani Tuhan di ladangnya. Yang rindukan jamahan Tuhan, angkat dua tanganmu, katakan, Tuhan, aku rindu jamahanmu. Amin. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya padamu. Yes, senang banget dapat jamahan Tuhan Yesus. Yesus yang besertaku, Yesus yang hidup penuh kuasa, Yesus yang hidup penuh kuasa. Dengan iman, dengan iman berseru, harapkan sekarang, harapkan sekarang Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin. Ini yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya
padamu. Jamahan Tuhan berarti bagi setiap kita. Inilah yang dapat menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan, mengampuni, memberkati, menolong setiap kita. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanmu. Ku andalkan kuasanya, Yesus Tuhanku. Segenap hatiku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu. Segenap hatiku percaya padamu. Segenap hatiku ku belajar percaya hanya padamu. Wow, jamahan Tuhan nyata banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya, shalom, dor. Bagi saudara yang sedang putus asakah engkau hari ini lagi dalam situasi merasa tidak berdayakah oleh karena beban berat yang saudara Bapak Ibu alami? Firman Tuhan ini untukmu. Dan bagi saudara-saudara yang sakit atau yang lagi bersemangat, biarlah ini menjadi juga nasihat buat kita memperlengkapi orang-orang kudus, orang percaya, untuk juga bagaimana bisa memberi penguatan kepada jiwa-jiwa di sekitar kita. Karena jujur nih Bapak Ibu, di sekitar kita banyak orang beban berat, banyak orang putus asa. Kalau sedang hari ini sedang dalam kondisi baik dan berkemenangan, terimalah firman-Nya akan saudara dengar menjadi memperlengkapi engkau, juga bisa menguatkan orang lain. Deal? Setuju? Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Marilah pertama-tama kita melihat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11, ya. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis, dan saudara selamat mendengarkan dari 2 Korintus 1 ya, ayat 8 sampai 11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan
penderitaan itu memang jujur tidak enak. Tapi sebagai manusia kita sadar kita ciptaan. Jadi setiap penderitaan yang kita alami itu punya tujuan. Saya ulangi, setiap penderitaan yang kita alami itu bukan hal yang tidak berguna, itu punya tujuan. Ya, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ini bicara soal bagaimana rasul, mereka yang melayani Tuhan. Demikian pun juga dalam pelayanan. Pikirnya enak-enak. Pikirnya pelayanan tanpa penderitaan lagi. Pikirnya pelayanan tanpa tantangan lagi. Maka khususnya kita ini hamba Tuhan ya, jangan terlalu miskin supaya kita tidak mempermalukan Tuhan. Dan juga tidak perlu terlalu kaya agar tidak sombong. Ketika mereka melayani di Asia Kecil, ada beban yang ditanggungkan atas mereka begitu besar dan begitu berat, sehingga mereka telah putus asa juga akan hidupnya. Demikian pun saudara di masa kini ketika mendengarkan live ini, video ini, sharing ini, apakah saudara-saudara sedang ada dalam beban yang berat ditanggungkan atasmu, yang begitu besar, sehingga engkau merasa tidak bisa mengatasinya, lalu muncullah putus asa. Persis kalimat firman ini tertuju kepada engkau. Ayat berikutnya 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi secara praktisnya saya menemukan di sini, orang yang mudah putus asa adalah mereka yang suka menaruh harapan pada kekuatannya sendiri. Nah, di sini firman mau mengarahkan kita. Jangan menaruh kepercayaan pada dirimu sendiri, melainkan kepada Tuhan saja yang sanggup membangkitkan orang mati. Orang mati saja dibangkitkan, bahkan tulang belulang pun bisa dihidupkan, bahkan yang terserak di lautan pun juga bisa dikumpulkan kembali. Sekarang, masa karena engkau tertindih beban berat, bahkan situasi hatimu serasa mau dijatuhi hukuman mati, seperti dicatat di Korintus ini. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah hanya kepadanya, kekuatanmu biarlah bergantung kepada Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus memang dia pernah mati, tapi dia bangkit. Jangan lupa hal ini. Tuhan Yesus pernah mati untuk mengampuni dosa manusia, menebus jiwa untuk diselamatkan masuk surga. Tapi Tuhan Yesus bangkit lagi, dan dia sanggup sampai hari ini membangkitkan orang-orang mati nanti. Baik orang-orang yang meninggal di laut,
ya, di mana saja atau dikubur, nanti Tuhan akan panggil semuanya, ya, masuk dan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tuhan sanggup sampai hari ini dan sampai esok, sampai selama-lamanya. Tuhan itu sanggup. Tuhan Yesus tidak mati. Dia hidup kekal. Firman Tuhan bukan sebuah dongeng yang sudah usang. Bukan kisah yang sudah selesai. Firman adalah kehidupan. Langit dan bumi akan berlalu, perhatikan. Mau semodern apapun juga namanya, bumi ini one day akan berlalu. Namun firman Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Yes. Putus asa tadi sebelum dengar ini, oke, ditoleransi. Tapi sekarang ini saudara-saudara, saya ajak semua saudara kita menaruh pengharapan lagi kepada Tuhan. Ketahuilah Tuhan sudah menyelamatkanmu. Ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Ada orang mendoakan, ada kekuatan doa, ada saling ditopang dalam doa. Saya hadir, ini ministry hadir untuk menopangmu ketika engkau sedang putus asa, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi sejak zaman Korintus, zaman perjanjian baru, kita melihat kekuatan doa itu luar biasa. Apakah saudara hari ini sedang ditindas? Engkau merasa terjepit, tetapi engkau tidak akan kehabisan akal. Dan apapun yang engkau alami sekarang ini tidak akan membuatmu terus putus asa, engkau akan bangkit. Seperti tercatat di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Wah, ini firman Tuhan ini menjadi makanan ternikmat kita saat ini dan menjadi penguatan banget. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Puji syukur, puji Tuhan. Silahkan saudara ketik 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 biar saudara bisa buka dan stabilo di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Senang sekali ya, kemarin Pastor berkesempatan membagikan 300 Alkitab saku. Puji syukur, saya kagum dan semua orang juga, bukan hanya di onset tapi di media sosial, termasuk juga tim Gideon yang datang bersama-sama kami, Pastor ini dan tim Gideon, kami bersama-sama membagikan Alkitab saku kepada tamu-tamu yang hadir. Dan yang kami bagian kemarin itu 300 dan tersisa 2. Tapi antusiasnya luar biasa di zaman digital gini, di pelayanan yang diberkati Tuhan. Jiwa-jiwa itu haus, masih haus dan lapar akan firman dalam berbentuk buku, dalam berbentuk fisik. Luar biasa, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan
Saudara-saudara, meskipun ini live streaming, saudara tidak tatap muka dengan pastor ini secara fisik ya, tapi kasih Tuhan ini mengalir penguatan, kesembuhan. Oh, karya Tuhan lewat firman Roh Kudus bekerja di hati saudara-saudara. Ya, apakah engkau ditindas hari ini? Engkau merasa terjepitkah keadaanmu, pelayananmu yang tidak berkembang? Mari, kalau ada hal yang salah, kita benahi. Kalau ada yang keliru, kita minta Tuhan luruskan hati kita. Dalam segala hal ditindas, kita akan tetap bangkit dan tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8-9 ada tertulis firman Tuhan Yesus, dan ini menjadi penguatan banget. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, perhatikan, namun tidak putus asa. Jadi putus asa tidak boleh. Jangan ya dek ya, jangan. Putus asa, jangan ya dek ya. Tapi pastor, saya ditindas, jangan putus asa. Pastor, saya terjepit, jangan putus asa. Pastor, hampir habis akal, jangan putus asa. Ketika engkau putus asa, engkau kehabisan harapan. Orang yang sudah tidak memiliki harapan, sekalipun dia mempunyai banyak potensi, daya, dan kemampuan, dia sudah mati. Namun sebaliknya, seseorang yang sepertinya tidak punya apa-apa lagi, tapi dia masih punya harapan, hope, maka dia sebetulnya masih memiliki segalanya. Engkau tidak punya apa-apa, tapi masih memiliki harapan, engkau masih hidup. Tapi ketika engkau sepertinya masih punya segalanya, tapi engkau sudah tidak memiliki harapan, engkau sudah mati sebelum waktunya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tuhan Yesus setia. Yakinlah Tuhan Yesus ada. Yakinlah Tuhan memberkati. Thank you, Yulita. Burung di udara, Yesus pelihara. Karena kasih. Ayat 9 dikatakan dari 4, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Seperti itukah pergumulan kau hadapi hari ini? Terhempas-hempas, jantung sampai berdebar keras, namun tidak akan binasa. Takutlah kepada Tuhan. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan ujian. Tujuan ujian bukan untuk engkau dipermalukan. Tujuan ujian datang dalam hidup orang percaya agar saudara dan saya
naik kelas, next level. Ibarat tangga, kita akan dibawa naik ke tangga berikutnya. Milikilah harapan, Tuhan memberkati setiap kita. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa kembali ingatlah akan Tuhan yang sudah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Supaya dengan engkau mengetahui ini, jangan kita jadi lemah dan putus asa. Tercatat dalam Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Wah, saya selesai di ayat-ayat ini, cukup panjang. Ibrani 12 ayat 3 sampai ayat 13. 10 ayat secara cepat saya akan bacakan, lalu habis ini kita akan berdoa. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 13. Firman Tuhan ini tertulis dan saudara-saudara dengarkanlah menjadi makanan terbaik bagi rohani kita. Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Puji Tuhan, silakan diketik. Kalau saudara merasa ayat-ayat yang tadi kita dengar terberkati dan 10 ayat ini akan memperlengkapi kita menjadi anak Tuhan yang terlatih, terdidik, dewasa imannya, bukan gampangan, maka sekarang juga saya minta saudara share, minta saudara bagikan link ini, segera saudara posting ulang, karena 10 ayat berikutnya ini akan mengubahkan setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 3 sampai 13. Ada tertulis, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah. Ingatlah selalu akan Tuhan saat engkau sekarang dalam kondisi apapun, termasuk senangkah atau susahkah atau putus asa. Ingatlah selalu akan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah, kamu jangan putus asa. Dalam bahasa dialek Makassar, jangan ki putus asa nak. Percaya ki, kuat ki, menang ki, bangkit ki. Iya, jangan ki ya putus asa karena nggak baik putus asa. Kule ki garing bisa bikin sakit ki, iya kan? Dodong-dodong ki nanti. Ayo semuanya kita bangkit, dan ketika engkau dalam situasi pelik, ingatlah selalu akan Tuhan yang memberikan teladan bagi setiap kita. Ayat 4 begini, dalam pergumulan hebat yang kita alami di zaman ini loh ya, tidaklah sampai engkau cucurkan darah. Dalam bagaimana beratnya hanya kita alami gelisah gitu ya. Nah, firman ingatkan kita bahwa dalam pergumulan kamu, bagaimanapun situasi putus asamu, melawan situasi, melawan dosa, kamu kan belum sampai mencucurkan darah toh. Iya kan? Melawan keinginan, melawan hasrat, kan itu di pikiran, di kehendak toh. Tidak sampai mencucurkan darah kan? Maka kuatlah. Menan dari rasa takut itu, kau kan tidak cucurkan darah.
tenanglah agar engkau dapat berdoa. Dalam tenang dan berdoa ada kekuatan, namun seringkali kamu enggan. Ya, ayat yang kelima, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara dihajar oleh Tuhan, itu karena saudara anak gitu. Anak mana yang tidak dididik orang tuanya? Ayo jawab. Anak gampang. Atau bukan anak kandung, atau bukan anak yang sebenarnya. Tapi yang namanya anak pasti akan kena didikan dari orang tua. Kalau saudara memanggil Tuhan di surga adalah Bapa, maka Bapa juga akan mendidikmu seperti orang tua mendidik anak-anaknya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau ada pelanggaran, mari kita berubah. Kalau ada kesalahan, mari kita perbaiki. Didikan itu seperti tadi saya katakan, penderitaan itu punya tujuan. Ada akhirnya, dan akhirnya itu adalah tujuannya. Orang percaya ketika dia dalam pergumulan, bertekunlah. Karena buah dari ketekunanmu, engkau akan ulet dan tahan uji. Dan apabila engkau sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota sebagai pemenang. Amin. Amin. Jadi jangan putus asa ya ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau diperingatkan, atau ketika engkau dalam ujian. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bertobatlah. Kitab Wahyu pasal 3:19. Sama ayatnya ini. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anak. Wow, seperti Bapak sayang anaknya, keren sekali ya. Kamu akan diperlakukan seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, maksudnya tidak dididik, tidak ada nasihat, tidak ada bimbingan. Kalau kamu bebas dari ganjaran atau dari aturan, namanya anak atau setiap orang ya, itu pasti ada aturan. Saya beri contoh saja. Lukas 15, ada anak yang hilang. Ya, dia pergi tinggalkan bapaknya. Dia minta hartanya lebih dahulu. Padahal itu sebetulnya anak yang tidak tahu diri. Karena harta warisan akan turun kepada mereka ahli waris saat udah meninggalkan. Tapi anak ini yang nggak tahu diri, nggak terima kasih. Dia minta harta lebih dulu untuk tinggalkan. Mau mandiri katanya. Sebetulnya kalau saudara melihat itu, ada satu rema yang kadang terlewatkan. Apa itu? Anak itu sebetulnya
dia merasa di dalam istana bapaknya, dia itu banyak aturan gitu loh. Dia mau minta duluan hartanya, dia mau tinggalkan rumahnya. Sebetulnya apa? Dia merasa, dia kira, dan dia salah. Dia kira dengan keluar dari rumah istana bapaknya yang ada makan, minum, segala macam ada, dilayan dan sebagainya, tidak kekurangan. Dia kira dengan meninggalkan rumah bapaknya, hidup di luar, kos-kosan kah, kontrak kah, merantau kah, dia kira udah bebas dari aturan. Itu salah besar. Why? Karena di dunia ini, baik tertulis maupun tak tertulis, semua ada aturan. Betulkah demikian? Coba kita lihat. Katakan dia pergi kos. Di kos-kosan pun ada aturan, bos. Katakanlah dia pergi kamar mandi, toilet. Bayangkanlah toilet, katakanlah di sebuah mall. Sekalipun tidak berbicara, tapi di toilet umum itu ada aturan, Pak, Bu. Apa aturannya yang tidak bersuara? Ada gambar. Kalau yang laki-laki masuklah ya gambar laki-laki atau tulisan pria, atau kalau hanya gambar pasti tidak ada roknya. Coba saudara-saudara, jangan deh, bahaya. Nanti dicoba, nanti saudara kena teguran, nanti katanya pesta yang suruh. Enggak. Kan tidak mungkin kan? Atau menjadi salah kan kalau misalnya laki-laki masuk ke toiletnya perempuan. Iya toh. Demikian pun perempuan masuk ke toilet laki-laki menjadi keliru kan? Artinya apa? Dimanapun, bahkan sampai di toilet pun ada aturan. Jadi jangan kira ketika saudara mau lepas dari firman Tuhan, didikan Tuhan, proses Tuhan, engkau bebas. Itu keliru. Kalaupun engkau dapat tawaran sepertinya freelance, bebas, free will, itu hanya promosi sesaat, jebakan Batman. Di dunia ini semua ada aturannya. Kalau saudara-saudara hari ini dididik oleh Tuhan, jangan putus asa, karena didikan Tuhan selalu punya tujuan. Kalau engkau hari ini disesa, dibimbing, dididik, kita harus tetap untuk taat dan jangan sampai putus asa. Jelaskan ayat 8 saya baca. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, mau bebas, mau jadi anak bebas, tidak ada. Kecuali dia anak gampang. Anak-anak gampang itu apa? Anak-anak yang itu loh, yang tidak mau dididik orang tuanya, atau anak-anak yang harusnya sekolah, tapi kita melihat di luar dia sampai ke jalan, masih usia wajib sekolah, dia udah ngamen, minta-minta, ya, menjadi tujuan hidupnya hari ini, yaitu uang, mengemis. Padahal harusnya dia usia wajib sekolah. Tapi ya bisa beberapa faktor. Orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Ya, karena didikan orang tua itu akan menentukan kualitas hidup anak. Tuhan pun mau mendidik kita. Kenapa? Karena kita ini anaknya.
ketika rame-rame, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Kita orang percaya anak Tuhan. Jadi Tuhan mau mendidik kita supaya kita menjadi anak-anaknya dan bukan anak-anak gampang. Tercatat dalam ayat 8 bagian B. Kalau engkau sebagai anak tidak mau dididik, maka kamu bukanlah anak, kata firman Tuhan, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, tapi kita hormat sama orang tua kita. Setuju? Amin. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat dan hormat kepada Bapa di sorga, Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Keren sekali kan ayat firman Tuhan ini. Kalau saudara dijewer oleh papamu, saudara tetap anak. Dan saudara sebagai anak yang baik tetap hormat. Karena jeweran papa itu untuk kebaikan. Ketika engkau dibentak oleh mamamu, engkau tetaplah anak mama. Bentakan mama tidak karena benci, dan bentakan mama tidak mengubahmu menjadi bukan anak mama, tetapi bentakan mama menjadi pagar nasihat yang melindungi nanti di masa depanmu. Hai anak-anak terkasih, engkau tidak berencanakan untuk menolak marga atau menolak warisan orang tuamu kan? Karena engkau adalah anak. Engkau tidak keberatan kan ketika papamu mendidikmu dengan keras untuk kebaikanmu? Mama menasihatinmu, belajar nak, ini itu dalam pasangan hidup, ini itu dalam pelayanan, ini itu. Orang tua di dunia itu setiap nasihatnya, didikannya menjadi semakin banyak nasihat, semakin tinggi pagar dalam hidupmu Bapak Ibu terkasih, anak-anak yang dinasihati. Nah sekarang ini firman Tuhan datang, Bapak segala Bapak yang baik daripadanya lah datang. Terimalah dengan lemah lembut, jangan keraskan hatimu, supaya kita beroleh hidup dan bisa menjadi saksi. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi orang tua didik kita untuk apa yang baik di waktu yang singkat, waktu yang pendek. Tapi Bapa mendidik kita untuk waktu yang panjang, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu datang tidak memberikan sukacita. Biasanya cemberut, mau aku, kesel aku. Memang kan gitu rata-rata. Tapi di sini nggak ada, semua baik-baik. Amin, amin. Waktu ganjaran datang memang kadang-kadang ngeseling, sebel aku. Bimoli, bibir moncel masih. Rata-rata gitu. Mau aku. Memang tiap-tiap ketika ganjaran datang itu nggak bikin sukacita. Mukanya yang biasanya keep smile tetap tersenyum, panjang-panjang kayak pepaya busuk. Tetapi ingatlah, kemudian dari hasil ganjaran itu
akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, Bapak Ibu terkasih, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang, yang sakit, jangan terpelecok, jangan putus asa, tetapi biarlah menjadi sembuh. Ketika rame-rame bagian terakhir ini, tetapi menjadi sembuh. Ayat 13 bagian B dari Ibrani 12. Tetapi menjadi sembuh. Setiap penderitaan yang kau alami hari ini, jangan putus asa. Tetap berdiri, tetap kuat, tetap percaya, tetap berharap. Bagi saudara yang sakit, proses yang kau alami hari ini tidak membawamu pada maut dan kematian hukuman kekal. Tapi engkau dalam Yesus, engkau akan sembuh. Sembuh di dunia atau sembuh abadi, total. Dalam Yesus kita akan menerima hidup yang kekal, bahagia selama-lamanya. Saya tutup dengan kata-kata yang putus asa ya. Percaya Tuhan Yesus, Dia adalah Bapa yang baik. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Firman ini datang menguatkan setiap yang lemah, membangkitkan mereka yang sedang putus asa, menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, terjadilah seperti apa yang kami imani dan kami berharap kepadamu, hanya kepadamu yang tidak pernah mengecewakan. Tubuhmu diberkati sehat, sakitmu disembuhkan, hidupmu dipulihkan, semangatmu yang patah bangkit kembali in Jesus name. Puji dan syukur, firman dan doa-doa ini sudah memberkati kita semuanya. Sekarang Bapak Ibu, saya akan memberkati air minum dan juga minyak yang saudara mau untuk diberkati. Bagi yang mau saja, silakan saudara-saudara angkatlah seperti ini. Puji dan syukur atas rahmat Tuhan. Dan sekarang saya berdoa memberkati setiap air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Lewat doa berkat ini, air minum dan minyak sudah diberkati dalam nama Yesus. Pakailah, oleskan, minumlah, dan jadi berkat untuk setiap orang-orang sakit. Kesembuhan terjadi mana-mana lewat pelayanan ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus dikenal. Tuhan Yesus adalah tabib, segala tabib yang sanggup menyembuhkan segala penyakit oleh rahmat dan kuasa-Nya. Amin. Minumlah dan pasti jadi berkat. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu,
diberkatilah masa depanmu, diberkati setiap pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, oma opa, om tante ya, kakak, adik, cece koko, diberkatilah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus panjang hari perjalananmu. Immanuel, Tuhan Yesus sertai. Diberkatilah event-event Bapak Ibu, pekerjaan ataupun kerinduan program kerja tugas pelayanan diberkati. Berdoa juga khusus untuk Indonesia dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Amin. Berdoa untuk setiap gereja-gereja dicukupkan supaya setiap gereja menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi orang-orang miskin, bagi sesama. Gereja hadir untuk eklesia, membawa terang Kristus keluar, termasuk finansial diberkati, berlimpah-limpah. Seperti Tuhan Yesus sudah memberkati pelayanan ini berlimpah-limpah. Saya berdoa biarlah ada impartasi berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan jikalau Tuhan izinkan, saya akan mendatangi gereja-gereja itu untuk memberkati mereka semua, supaya setiap gereja di seluruh bumi ini dipenuhi semarak dengan jiwa-jiwa dan tidak ada yang kekurangan lagi. Karena berkat Tuhan itu nyata, berkat Tuhan berlimpah. Terima dengan iman semua ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.
berubah.